Silakan masuk. Silakan duduk nak ya. Bagaimana keadaan hari ini, Adel? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Sama dengan Bapak ya, sehat-sehat juga. Nah, sekarang Adel, sebelum kita masuk di layanan individual, ya, mungkin kita harus berdoa dulu agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, ya. Nah, sekarang kita doa dimulai. Amin, selesai. Nah, sekarang Adel tahu nggak yang namanya layanan individual? Belum tahu Pak. Belum tahu, ya. Jadi layanan individual itu adalah layanan yang diberikan kepada seorang siswa yang dianggap bermasalah sehingga masuk ke ruang BK untuk diselesaikan permasalahannya oleh guru BK-nya. Sudah paham? Iya Pak. Ya. Nah, sekarang Adel, apa tujuan daripada layanan individual ini? Mungkin Adel sudah tahu. Tahu Pak. Belum tahu ya? Iya. Iya, kalau belum tahu, nah sekarang ini. Jadi layanan individual itu bertujuan untuk mengubah sikap seorang siswa yang dianggap bermasalah. Nah, itu yang namanya tujuan layanan individual. Dan ada juga tahu bahwa di dalam layanan individual itu ada 3 asas ya yang mungkin harus Anda tahu. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Ya, asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu adalah Adel di sini tidak boleh menyembunyikan rahasianya. Adel harus terbuka menyampaikan kepada Bapak Guru. Ya, apapun itu yang terjadi, Adel harus menyampaikan secara terbuka. Tidak boleh sembunyi-sembunyi, ya. Yang kedua, asas yang namanya sukarela. Ya, suka dan rela. Anak Adel masuk di sini secara sukarela tanpa paksaan. Ya, tidak ada yang paksa Adel untuk masuk ke ruang BK. Kemudian yang ketiga itu ada namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah asas hanya guru BK dan siswa Adel yang tahu permasalahan ini. Jadi orang lain tidak boleh tahu, ya. Itu namanya asas kerahasiaan. Kemudian ada namanya asas kesepakatan. Nah, sekarang kita Adel sepakat ya kita melaksanakan layanan individual ini selama 40 menit ya. Iya Pak, saya sepakat. Oke. Jadi baiklah, saya akan menyampaikan kepada Adel bahwa tujuan daripada Adel masuk di sini tanpa paksaan oleh diri sendiri atau siapapun, itu konseling di sini agar mampu mencegah perilaku agresif. Ya, karena masalahnya anak Adel ini ya agresif ya. Iya Pak. Saya ingin tahu kepada Adel mesti belajar di luar tadi ya. Iya Pak. Jadi tadi di luar belajar langsung masuk ke sini. Ya. Nah, tadi siapa guru tadi luar tadi? Ibu Wahyuni Pak. Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni belajar apa? Belajar IPA. Belajar IPA. Senang nggak belajar IPA? Senang Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi ada di sini ya harus belajar dengan baik, ya. Belajar dengan tekun agar nilainya bagus. Dan juga itu namanya sikap-sikap yang agresif itu yang sebenarnya itu harus Anda hindari. Ya. Jadi Adel tadi ya sudah siap untuk dikonseling selama 40 menit. Ya. Jadi mungkin di sini saya ingin sampaikan kepada Adel bahwa terima kasih atas kesiapannya ya untuk hadir di ruang BK ini untuk Pak Guru memberikan solusi permasalahan yang Adel hadapi. Nah, sekarang saya masuk. Kira-kira apa masalah Adel yang sebenarnya sehingga sampai masuk ke ruang BK sini? Gak
Begini Pak, saya punya masalah dengan sifat saya di sekolah. Saya tidak mampu mengontrol emosi. Emosi saya sering meledak-ledak ketika tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Oh begitu, ya baik sekali ya. Sini akan Pak Guru sebentar kita bersama-sama mencari solusinya. Ya, bagaimana perilaku agresif-agresif itu yang Anda miliki itu bisa kita selesaikan, nak ya. Kemudian apakah Adel merasa khawatir dalam keadaan seperti itu? Iya Pak. Merasa khawatir ya. Jadi kalau Anda merasa khawatir, mungkin bingung ya, mungkin takut karena emosinya berlebihan ya. Jadi begini, sekarang Bapak mau tahu kira-kira apa yang membuat Adel sulit untuk mengontrol? Apa yang membuat Adel sulit untuk mengontrol emosinya? Saya tidak memiliki keterampilan dalam mengontrol emosi Pak. Oh begitu. Apakah ada faktor dari luar termasuk lingkungan ataukah mungkin dari diri sendiri? Dari lingkungan Pak. Dari lingkungan ya. Mungkin di lingkungan ya kurang mendapatkan dukungan moral. Iya Pak. Ya, atau kurang mendapatkan lingkungan moral dari lingkungan sekitar, begitu. Jadi Bapak akan selalu mendorong Adel untuk melakukan teknik relaksasi. Jadi Adel jangan terlalu tegang, ya, bergaul sama temannya, ya, baik di lingkungan, lebih-lebih di sekolah, ya, supaya itu emosi bisa terkontrol dengan bagus, ya. Kira-kira Adel, apa nggak sering mengeluarkan kata-kata kasar sama temannya karena mungkin emosinya terlalu tinggi? Iya Pak. Terkadang, ya. Inilah barangkali yang membuat mungkin ada yang temannya kecewa, ada temannya yang jengkel karena mungkin kata-kata itu yang mungkin mereka tidak terima. Nah inilah mungkin permasalahan kita, ya. Atau mungkin pergaulan Adel barangkali ada nggak teman yang tidak menyenangi kamu? Iya Pak. Ada, ya mungkin karena itu pengaruhnya karena emosinya tidak bisa ditahan atau tidak mungkin bisa ditekan-tekan gitu ya. Jadi Adel harus belajar ya mengontrol pribadinya termasuk itu sikap agresif. Karena agresifnya itu terlalu tinggi, itu banyak teman-teman yang tidak menyukai kita, ya, termasuk faktor lingkungan, faktor sekolah juga, ya, dimanapun kita itu berada, kalau kita tidak mengontrol emosi, tentu kita tidak banyak teman yang tidak menyukai kita, ya. Jadi apakah selama ini Adel kalau di sekolahnya banyak temannya atau tidak? Iya Pak. Banyak, tetapi ada yang banyak tidak suka atau bagaimana karena mungkin emosinya terlalu tinggi. Ada? Iya ada Pak. Ada ya, paling banyak ya. Kira-kira kalau Adel misalkan dijauhi oleh teman, merasa bagaimana perasaan Adel kalau misalnya ada temannya karena Adel mungkin terlalu emosi atau bagaimana sampai temannya itu minder ya, kira-kira perasaan Adel bagaimana? Saya merasa sedih Pak. Merasa sedih, merasa kecewa ya. Kalau di lingkungan misalkan ceritanya Adel juga dijauhi oleh misalnya sekitar tetangga atau teman-teman dekat tetangga, masyarakat situ, kira-kira perasaan Adel bagaimana? Saya merasa kecewa Pak. Merasa kecewa ya. Sangat juga sedih ya. Nah inilah kalau kita terlalu tinggi, tidak bisa mengubah, tidak bisa mengontrol kita punya emosi, ya inilah akibat yang bisa timbul dalam diri kita, ya. Teman-teman mereka tidak menyukai kita, ya, di lingkungan juga tidak menyukai kita, ya ini karena sikap yang agresif yang kita miliki itu belum berubah. Jadi apa-apa yang biasanya lakukan Adel ketika pulang dari sekolah, ya karena mungkin misalnya banyak kurang temannya, yang temannya bergaul, kira-kira bagaimana? Saya cuma tinggal di rumah Pak. Apa yang dilakukan di rumah nak? Saya cuma tinggal membaca buku saja Pak. Membaca buku. Tidak keluar bermain sama teman? Tidak Pak. Tidak, karena mungkin tidak ada yang mengajak ya. Iya. Nah, bagaimana perasaanmu ketika di rumah terus tidak keluar? Saya terkadang merasa bosan juga Pak. Ya merasa bosan ya, karena mungkin tidak ada temannya bergaul ya. Nah kira-kira kalau misalkan dari orang tua,
Apakah orang tidak bertanya kenapa Adel tidak keluar bermain sama temannya? Biasa juga saya ditanya, Pak. Biasa ditanya sama orang tua kenapa Adel tidak keluar. Ya, tetapi Adel ini belum menyampaikan kepada orang tua bahwa saya memiliki sikap yang agresif. Ya, sehingga inilah permasalahannya Adel menyampaikan ke guru BK-nya di sekolah. Kalau Adel ya, sebelum kita lanjut untuk layanan individual ini, mungkin Adel ada yang namanya dulu surat persetujuan konseling. Ya, jadi Adel masuk di sini itu harus setuju, harus bersedia ya untuk diberikan layanan kepada guru BK-nya tentang permasalahan yang Anda hadapi sekarang ini. Jadi sebentar di sini Adel saya kasih surat pernyataan persetujuan konseling, di mana Adel nanti di sini menulis namanya, jenis kelamin dan alamatnya. Dan setelah itu di sini Adel akan tanda tangan sebagai bukti bahwa Anda bersetuju ya, Anda setuju untuk di konseling di ruang BK untuk diberikan permasalahannya itu untuk dipecahkan secara bersama-sama. Jadi mungkin ada di sini bisa tulis dulu ya surat pernyataannya, silakan. Baru sebentar dibaca ya. Sudah tulis nama, ya terus alamatnya lagi di bawah. Jenis kelamin apa ya? Alamat ya, itu alamatnya, alamat lengkapnya Adel di mana? Kalau sudah ditulis ya namanya, ya nanti kan Adel sini tulis namanya, baru tanda tangan. Sudah ya. Nah, jadi sebentar di sini Adel coba baca dulu. Baca dulu ini surat persetujuannya dulu. Dibaca dulu baik-baik. Sudah dibaca ya. Nah, kalau sudah dibaca pernyataan persetujuan konseling ya, berarti Adel ini sudah siap untuk ya di konseling selama ini ya, konseling individual. Jadi kalau sudah pernyataan ini Adel sudah tulis dan sudah ditandatangani, dan sebentar juga di sini guru BK akan menandatangani, berarti Adel sudah siap selama ini untuk di konseling. Nah, setelah ada surat pernyataan termasuk persetujuan konseling, maka di sini saya kasih Adel itu kontrak perilaku, surat kontrak perilaku. Artinya nanti di sini Adel sini siap untuk mengubah perilakunya, ya. Jadi Adel di sini tidak akan berbuat lagi, karena ada namanya kontrak perjanjian, ya, kontrak perilaku siswa. Dan di sini Adel nanti bersungguh-sungguh bahwa saya bersedia untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang saya lakukan. Dengan ketentuan bahwa bersungguh-sungguh bahwa saya bisa mengubah karakter saya termasuk agresif. Nah, sekarang Adel silakan tulis di sini dulu kontrak perilakunya, ya, isi ke semua. Dibaca baik-baik ya, baru ditulis.
Sudah ya? Ya, jadi kontrak perilaku ya sudah ditulis di sini ya. Jadi di sini nanti Adel sudah siap untuk mengubah perilaku agresif. Ya, di sini sudah ada kontrak perilaku. Jadi Anda sudah siap untuk mengubah perilakunya. Adel siap ya? Siap, Pak. Siap ya. Semoga Adel tidak akan berbuat seperti itu lagi, dan mungkin nanti setelah berubah, mungkin teman-teman Adel itu banyak yang menyenangi Adel, termasuk di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah. Jadi saya akan menyampaikan lagi kepada Adel bahwa perilaku agresif itu adalah perilaku yang sulit untuk mengontrol daripada emosi yang sangat berlebihan. Ya, jadi perilaku-perilaku yang Anda lakukan itu, bagaimana cara Adel bisa mengubahnya? Ya, dalam hal ini mungkin Adel harus terlalu rileks, ya, mungkin mengadakan olahraga atau menyanyi, bersantai, sehingga sifat-sifat emosional itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kita harus pandai-pandai mengontrol, ya. Pandai mengontrol daripada sikap, karena perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap seperti itu ya tidak boleh dilakukan karena kita bisa berdampak negatif. Negatifnya itu seperti teman-teman akan menjauh, tidak mau bergaul dengan kita, ya. Paham Adel? Ya, paham. Ya, jadi apa yang mungkin saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan Adel dapat mengubah daripada perilaku itu, ya. Jadi kalau kita mengubah perilakunya, teman-teman, sudah banyak yang menyenangi kita. Segan-segan teman, ya, bermain, sudah banyak teman yang bermain, teman mengajak bermain, ya, termasuk di sekolah, di lingkungan. Dan yang kedua, dengan mengontrol emosi, kita itu sudah masuk pengendalian diri. Karena kalau pengendalian diri itu ceritanya itu ya mengontrol emosi yang tinggi itu akan menurun. Itu namanya pengendalian diri. Nah, kemudian citra kita sama teman-teman itu sudah bagus. Nama kita sudah bagus, bahkan teman-temannya sudah banyak yang suka, ya. Yang sering mengeluarkan mungkin karena kata-kata kasar, karena emosi kita selalu memandang sendiri, ya, sehingga teman tidak menyukai. Setelah berubah, Adel banyak teman-teman yang suka sama Adel, bahkan seluruh kelas itu Adel menyukai sama teman-teman. Jadi baiklah, saya akan memberikan dulu lembar kerja layanan individual, artinya apa yang dilakukan pada hari ini, ya, termasuk pengentasan namanya layanan individual tentang perilaku agresif agar segera berubah jadi anak Adel. Maka saya akan memberikan dulu bekerja bagaimana menurutmu tentang perilaku agresif itu dan selama yang kamu lakukan sehingga dapat nanti terubah, ya. Maka mungkin Adel bisa isi dulu ini, baca baik-baik, ya, baca baik-baik supaya Adel bisa persis mengetahui bahwa perilaku-perilaku seperti itu tidak pantas untuk kita lakukan, dan semoga nanti berubah. Adel memiliki banyak teman, ya, silakan dikerja. Baca soalnya baik-baik, ya, supaya Adel bisa mengontrol, ya.
Tulis yang bagus ya, bias Pak Guru sebentar baca dengan baik-baik. Biar ada. Ya papa panjang jawabannya ya, papa panjang. Ya sesuai dengan pikiran Adel. Jadi dijawab ya sesuai pemahaman Adel. Coba dibaca baik-baik dulu sebelum disimak baik-baik ya sebelum dikumpul. Pahami baik-baik dulu, baca, pahami baik-baik dulu ya.
Sudah ya? Ya sudah ini baca. Jadi tadi di sini Adel sudah saya berikan ya lembar kerja LKPD ya. Berarti Adel sudah paham ya. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa layanan individual kita pada hari ini ya adalah untuk mencegah bagaimana konseli bisa merubah sikap yang itu perilaku agresif ya. Karena kita tahu bahwa penyebab daripada faktor agresif itu mungkin karena faktor biologis, faktor psikologis, faktor lingkungan sosial, dan faktor media dan teknologi. Ya, dan ini juga faktor ini dilatar belakangi oleh faktor eksternal dan internal. Ketika kita melakukan semua ini dengan tahapan-tahapan yang bagus, maka perubahan sikap agresif itu secara membesar akan hilang, lambat-lambat akan hilang. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Adel setelah saya akan memberikan layanan individual termasuk perubahan sikap perilaku agresif ini segera mungkin teratasi dan segera mungkin akan berubah sehingga Adel sudah bagus bergaul dengan teman-temannya, sudah banyak teman-teman yang menyukainya, termasuk di kelas dan di lingkungan itu sendiri. Ya. Jadi Adel barangkali sudah memahami, ya, sudah memahami apa yang Pak Guru sampaikan ya, pada hari ini. Ya. Jadi sebelumnya Adel, ya setelah melaksanakan tadi mengerjakan lembar LKPD, tentunya Adel sudah dapat mengetahui dengan bagus bahwa perilaku ini tidak boleh dilakukan dan harus segera diatasi sedini mungkin agar perilaku agresif itu tidak terlaksana lagi ya. Jadi karena kita tahu bahwa perilaku agresif itu mungkin karena faktor emosi, faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor lingkungan ya. Sehingga inilah semua yang menghambat daripada pengaruh-pengaruh perilaku agresif kita ini. Yang ada pun faktor dari lingkungan itu boleh ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, ketika kita melakukan semua ini, maka perilaku yang namanya agresif itu cepat teratasi ya. Cepat teratasi sehingga Adel sudah banyak yang menyukai di ruangan kelasnya. Pergaulan-pergaulan Adel semakin disenangi oleh teman-teman, baik di lingkungan kelas, lingkungan sekolah, ya maupun di lingkungan itu tidak sendiri. Jadi sekarang Adel mungkin yang saya sampaikan pada hari ini ya mudah-mudahan dapat bermanfaat termasuk saya sendiri dan adikku sendiri. Nah, baik kita berdoa dulu sebelum kita selesai daripada layanan individual ini. Doa dimulai. Selesai. Baiklah Pak, terima kasih banyak untuk konselingnya. Semoga saya dapat menjadi lebih baik. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya pamit ke kelas untuk kembali belajar. Ya semangat ya, semangat belajar ya. Silakan menuju ke kelasnya.